atau 100 hari. Ini penting saya sampaikan supaya bahwa kalimat itu tetap kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di mana keramat kalimat ini adalah orang yang kafir 70 tahun gara-gara melafazkan kalimat ini menjadi berhak masuk surga. Di Quran dijelaskan kulil ladzina kafaru yantahu farlahu ma qad salaf. Jadi kalau orang kafir mau mengakhiri kafirnya dengan melafazkan kalimat thayyibah, maka kesalahan masa lalu itu akan dihapuskan. Jadi kalimat ini benar-benar sakti, di mana orang yang kafir 70 tahun saja bisa menjadi muslim, bisa menjadi mukmin dan langsung berhak menjadi ahli surga. Kemudian kalimat ini kebetulan nasibnya itu ketika dipakai tahlilan, dipakai ziarah kubur itu terus menjadi tersangka. Ini yang PR. Seakan-akan tidak ada kalimat thayyibah lagi, hanya kebetulan dipakai di kuburan, dipakai ngitung dinani mayit, 7 harinya mayit dan sebagainya. Maka saya sebagai pemerhati itu, saya pastikan bahwa kalimat itu tetap kalimat thayyibah, dan dia tetap kalimat thayyibah, entah dibaca di masjid, entah dibaca di kuburan, entah dibaca pas 7 hari dan 40 hari dan seterusnya. Karena status kalimat ini kalimat yang luar biasa. Sehingga Ibnul Qayyim dalam Muqaddimah kitab Zadul Ma'ad ini, supaya teman-teman melafazkan kalimat ini lebih lebih masuk, di situ dijelaskan bahwa surga yang semewah itu dengan fasilitas semegah itu, selek itu, super mewah, itu diperuntukkan bagi yang mau mengakui la ilaha illallah. Jadi surga dibikin segala kemewahannya, dengan segala kemewahannya. Yang katanya bapak-bapak per satu bapak dapat bidadari 70 atau 100 sesuai khayal mereka, itu sesuai keinginan mereka, itu bagi yang melafazkan la ilaha illallah. Neraka yang dibikin se-ekstrim itu, yang dalam sebuah riwayat diterangkan kalau batu dijatuhkan ke neraka itu sampai bawah 70 tahun. Kita nggak bisa bayangkan itu kalau betapa dalamnya neraka itu, karena batu dijatuhkan itu untuk sampai ke ujungnya sana, ke cekungan paling dalam itu nunggu 70 tahun. Itu diperuntukkan bagi yang menolak la ilaha illallah. Jadi kalimat ini benar-benar kalimat yang menjadikan surga dibikin bagi yang melafazkan, dan neraka dibikin bagi yang menolak. Betapa dahsyatnya kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat ini tidak mungkin menjadi kalimat yang biasa-biasa saja. Lalu para kiai-kiai, para wali songo dulu, supaya kalimat ini familiar, dilatih diulang-ulang. Nah, pengulangan-pengulangan ini butuh momentum. Nah, momentum paling orang ingat mati itu ya ketika ada orang mati, hitung dinari mayit, 40 hari mayit. Ini momentum orang mudah diajak la ilaha illallah. Sudah Musa bisa menandingi beratnya langit bumi itu hanya la ilaha illallah. Kamu jangan minta kalimat yang aneh-aneh. Itu kalimat yang andaikan ditimbang dengan langit bumi itu pasti tetap unggul la ilaha illallah. Nah, ini penting saya utarakan supaya teman-teman yang sering tahlilan, sering membaca la ilaha illallah itu berpikir ulang atau semangatnya ditambah, karena kalimat ini pula yang menjadikan langit bumi diciptakan. Saya ulang lagi, jadi ketika surga diciptakan untuk yang melafazkan la ilaha illallah, neraka diciptakan untuk yang menolak la ilaha illallah, lalu dibikinlah dunia. Dunia ini dibikin untuk pelatihan la ilaha illallah. Lalu butuh pelatih, maka diutusnya para rasul supaya melatih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, saking begitu spesialnya kalimat ini, sampai ketika Nabi Musa minta doa khusus atau ijazah khusus, tetap saja ijazah dari Allah disuruh melafazkan la ilaha illallah. Jadi kalimat ini penting sekali.
Lalu kalau kita tidak ngaji seperti ini, itu nanti teman-teman tuh hanya misalnya yang mimpin kiai siapa, terus waduh lama itu kalau tahdilan itu. Kalau yang mimpin kiai siapa, wah itu tahdilannya begini. Jadi menyoal lama tidaknya tahdilan itu sejauh mana kita memahami la ilaha illallah. Kalau kita memahami la ilaha illallah adalah kalimat spesial, maka kita menghormati pada orang mukmin yang lain juga gampang. Karena orang-orang mukmin yang kita kira orang biasa atau bahkan orang rendahan, kita tidak bisa menganggap itu orang rendahan karena dia adalah orang yang min ahli la ilaha illallah. Jadi orang menghormati mukmin yang lain itu bergantung cara pandang. Ketika kita cara pandang la ilaha illallah itu spesial, maka pelapatnya siapapun itu akan spesial di mata kita karena dia min ahli la ilaha illallah. Tapi kalau kita menganggap la ilaha illallah itu biasa saja, maka kita akan menganggap yang melafadzkan itu biasa saja. Itu keliru besar. Kalimat ini adalah kalimat yang andaikan kesalahan kita seberat langit dan bumi dibandingkan kalimat ini, pasti yang unggul kalimat ini. Jadi di kesempatan yang baik ini saya mohon, kalau melakukan wiridan yang diajarkan para guru itu pastikan referensinya secara detail. Kemudian barokahnya referensi itu kita tidak gamang, tidak risau, tidak gentar kalau mengalami tuduhan yang macam-macam, karena kalimat ini tetap kalimat thayyibah, status permanennya itu kalimat thayyibah. Bahwa itu saya ulang lagi, bahwa mungkin kita baca itu dianggap nggak tepat waktunya atau nggak tepat momentumnya, itu urusan kita. Tanpa dituduh yang lain pun, kalau kita punya etika nggak boleh baca itu ketika di kamar mandi atau ketika kondisi kita sedang nggak baik dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya pastikan kata Ibnul Qayyim ketika menghentikan fadilahnya la ilaha illallah, beliau menghentikan kalimat ini itu kalimat yang menjadikan surga dibikin. Ukurannya ya gampang, yang menerima kalimat ini. Neraka yang begitu ekstrim, begitu horor, menakutkan, dibikin juga bagi yang menolak kalimat ini. Betapa kalimat ini yang menjadikan ada surga dan neraka. Ukurannya ya kalimat ini, yang melafadzkan atau yang menolak. Nah, dengan spesial kalimat itu, maka Kiai mentradisikan supaya sering dibaca. Satu-satunya momentum yang orang kumpul ya tadi pas istighosa, pas tahlilan, pas ada orang meninggal atau pas istisqa, pas ya sudah seperti itu. Terus yang terakhir dalam madzhab Abdul Hasan Asyadzili, kalimat itu harus diulang-ulang karena kalimat itu kalau kamu baca secara benar itu menjadikan alasan kamu diampuni dosa kamu. Makanya dalam madzhab Asyadzili itu sebagian madzhab itu istighfar itu setelah kalimat tauhid. Jadi ada dua thariqah besar, yang satu menyuruh istighfar dulu baru kalimat thayyibah, alasannya suci dulu baru melafazkan kalimat yang suci. Tapi kalau dalam madzhab Abdul Hasan Asyadzili tidak, kalimat ini itu sudah otomatis istighfar. Buktinya orang kafir yang 70 tahun kafir sekali melafazkan la ilaha illallah itu langsung diampuni dosanya tanpa syarat harus istighfar. Karena di Quran itu hanya kulil ladzina kafaru iyan tahu yufar lahum ma qad salaf. Jadi kalau orang kafir 70 tahun kok melafazkan la ilaha illallah itu otomatis masa lalunya diampuni. Berarti kalimat ini itu sudah otomatis fungsinya itu mengampuni dosa. Nah, makanya dalam pikiran Thariqah Sadziliyah itu fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Kamu harus yakin la ilaha illallah, kemudian atas nama kalimat itu kamu baru beristighfar. Ya masuk akal juga, karena kalau misalnya orang kafir belum pernah melafazkan la ilaha illallah kemudian dia istighfar itu tidak ada gunanya. Jadi istighfar mulai ada gunanya kalau setelah kalimat tauhid. Kalau tanpa kalimat tauhid istighfar tidak ada gunanya. Maka dalam sebagian mazhab Syadzili disebut kalimat ini pastikan dulu baru istighfar, karena kalimat ini sudah otomatis mengandung istighfar. Tapi ada juga yang cara berpikir kalimat ini kalimat suci, maka butuh muqaddimah. Muqaddimahnya apa? Sebelum melafazkan kalimat itu istighfar dulu. Ya saya pikir itu nggak perlu diperdebatkan karena itu masalah jauh, masalah rasa, masalah sanad, juga masalah ijazah. Ya monggo mawon kalau mau wiridan la ilaha illallah dulu atau istighfar dulu. Yang penting saya pastikan kesakralan kalimat ini tidak bisa gugur oleh tuduhan apapun, oleh pikiran apapun, karena kalimat ini status permanennya itu al-baqiyatus sholihat, kalimat yang abadi, kalimat yang selalu layak, as-sholihat selalu layak dibaca di dunia maupun di akhirat.